Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pehabat Uronyo. Senang sekali saya Erhamdi Malika dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Aceh. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu masih perlukah sensor film di Indonesia. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang datang dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Yang pertama ada Pak Gustaf Aulia yang merupakan Ketua Subkomisi Apresiasi dan juga Promosi dari LSF RI. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang di Aceh. Bagaimana keadaannya hari ini? Ya, ini asik juga ya, pemandangannya bagus banget. Oke, dan di sampingnya juga sudah ada Pak Hadi Artomo yang merupakan Ketua Subkomisi dari Penyensoran. Halo Pak, bagaimana keadaannya nih hari ini? Saya senang banget sampai Aceh kembali. Kan saya pernah ke sini waktu zaman tsunami. Jadi saya bikin film dokumenter dan sekarang saya kira kembali lagi di sini. Aduh, luar biasa perkembangan Aceh hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang Aceh dan juga film, kita tahu kalau di Aceh itu belum ada bioskop ya Pak, walaupun akan ada wacana bioskop syariah dan sebagainya. Nah, tapi di sini kita ingin bertanya, mungkin ada teman-teman yang belum familiar sama Lembaga Sensor Film Indonesia nih. Nah, apakah karena Aceh ini tidak ada bioskop, otomatis LSF ataupun sensor itu tidak diperlukan di Aceh atau gimana tuh Pak? Tapi sebelum tsunami sempat ada bioskop ya Pak ya? Ya, sempat ada sempat bioskop. ya? Sempat ya. Oke, gimana tuh tanggapannya? Ya, saya kira sekarang ini kan namanya teknologi kan berkembang pesat. Walaupun nggak ada bioskop kan masih bisa nonton bioskop kan. Film-film di bentuk Iya, yang lain ya? dalam bentuk yang lain. Ya, zaman dulu kan ada zaman analog ya. Artinya sebuah film itu harus dikirimkan dalam bentuk fisik gitu kan. Tapi hari ini kan nggak ada. Semuanya kan sudah bisa dilihat di handphone, ya bisa dilihat di OTT, artinya itu bisa ditonton di layar yang besar di rumah-rumah dengan sarana televisi. Bahkan sekarang kan muncul bioskop-bioskop baru berupa home theater, semacam itu. Jadi saya kira tetap aja walaupun nggak ada bioskop, masyarakat Aceh tetap bisa nonton film dengan serasa di bioskop. Gitu. Oke, nah kita bicara lebih jauh tentang peran, fungsi, dan juga tugas dari Lembaga Sensor Film Indonesia ini sendiri apa Pak sebenarnya? Ya, sebetulnya kan Lembaga Sensor Film itu tugasnya tuh adalah melakukan penyensoran. Nah, pengertian sensor film itu adalah meneliti dan juga menilai sebuah film dan iklan film. Jadi kami punya 5 studio, setiap harinya kami nonton semua film gitu ya, iklan film yang akan beredar di Indonesia tuh pasti harus melalui kami dulu. Nanti keluar namanya surat tanda lulus sensor. Nah, di dalam STLS itu nanti akan ada 4 klasifikasi usia. Misalnya satu adalah semua umur atau 13 plus ya, 13 tahun plus, 17 tahun plus dan 21 tahun plus. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi setiap kali ada iklan film dan juga film yang kami sensor, kami tuh nonton dari awal sampai akhir. Sehingga kami tuh melihat keseluruhan ya Pak Hadi ya. Konteks ceritanya, temanya, semua kita lihat. Bahkan sampai judul, adegan, kemudian audio, semua kita lihat. Tujuannya memang supaya kita paham dulu. Kan katakanlah semua pembuat film kan pasti sudah bekerja keras ya Pak Hadi ya, betul nggak? Mengeluarkan banyak sekali biaya dan kami juga menghargai dan menghormati itu. Tapi bila ada yang dianggap melanggar gitu ya, atau tidak masuk klasifikasi usia tertentu, ya kami berikan catatan. Nanti kami kembalikan kepada pembuat filmnya. Catatannya mau seperti apakan gitu. Nah, Pak Hadi ini Ketua Subkomisi Penyensoran nih, mungkin bisa lebih jelas Pak Hadi ya, apa yang dilakukan pembuat filmnya nih? Saya kira para pembuat film juga harus mengerti bahwa di dalam STLS itu ada yang SU 13, 17 plus dan 21 plus, sehingga kita harapkan dari sebenarnya sih teman-teman sudah sangat sadar bahwa lembaga sensor itu kan hadir sudah lama Mbak, sejak zaman Belanda, artinya udah lama banget. Jadi saya kira teman-teman di pembuat film, para produser, para pembuat film, sutradara, semua itu sudah ngerti lah bahwa ini tayangan untuk, jadi sebelum mereka itu membuat film, mereka sudah menentukan bahwa ini untuk usia berapa. Itu udah ngerti lah. Ya, saya kan orang lapangan juga, pernah bikin film cerita juga. Jadi ketika kita membuat film, maka kita sudah melakukan self censorship. Jadi kita sebagai pembuat film sudah ngerti usia-usia itu. Yang perlu diketahui lagi bahwa sekarang itu kan ada stasiun TV yang menyiarkan sinetron maupun FTV. Di sana pasti juga ada STLS-nya. Jadi setiap kali kita mau nonton, maka tolong diperhatikan tuh STLS yang
muncul di setiap tayangan di awal tayangan itu, sehingga di situ nanti kita bisa memperingatkan anak kita, oh itu 17 jangan ditonton, dan 17 pun biasanya itu diputar di waktu-waktu dewasa ya, Pak, dewasa ya? seperti Malam itu. Jadi misalnya. kalau 13 ya bisa di waktu pagi atau siang hari atau sore hari. Anak-anak nanti kalau SU itu bisa ditonton sepanjang waktu semacam itu. Tapi kalau 21 plus ya nggak mungkin lah ditonton jam 3 sore. Artinya itu juga kita sudah ada di undang-undang, itu sudah diatur seperti itu. Oke, tapi kalau kita berbicara dari sisi penonton nih Pak, Ya. apa sih sebenarnya fungsi dari ditetapkannya klasifikasi usia? Karena kan yang tayang di TV juga kebanyakan yang adegannya tidak terlalu ini, tapi sebenarnya apa tujuannya? Terima kasih ini pertanyaannya, bahwa perlu disadari bahwa di dalam menonton itu juga tidak sebebas-bebasnya. Tolonglah ketika menonton itu disesuaikan dengan usia ketika ada yang namanya STLS tadi. Jadi walaupun itu di rumah, lakukan secara disiplin mandiri, artinya disiplin betul bahwa tayangan ini diperuntukkan untuk usia-usia tertentu. Dengan begini saya kira kan kalau kita nggak nonton sesuai dengan usia itu kan berpengaruh kepada kejiwaan kan. Iya. Ini yang menjadi target supaya lembaga sensor bahwa ketika kita menghimbau memilah tontonan yang tepat usia, nah maka ini harus lahir dari disiplin diri. Baik, nah pemirsa, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang mekanisme penyensoran yang ada di film Indonesia, tapi setelah jeda berikut.